Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan sedikit beberapa hal yang saya dapatkan ketika kunjungan industri ke PT Jaya Ancol Division IT. Oke, kita langsung saja ke videonya. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di Jakarta. Kita masih harus menempuh perjalanan yang lumayan cukup jauh untuk ke Ancol atau ke Dufan ya. Dan ini ada sedikit video perjalanannya. Nah, sekarang kita sudah berada di Ancol dan sedikit lagi kita akan memasuki ke Dufannya, dan ikutin terus video pekerjaan tugas P5-nya. Nah, sekarang kita sudah berada di wilayah Dufan. Kita masih harus berjalan untuk memasuki ke area Dufannya. Nah, kita sudah berada di tempat Kids Fantasi. Nah, kita di sini di Kids Fantasi ini kita akan melakukan kunjungan industrinya di tempat ini. Jadi, kita langsung saja masuk dan kita melihat apa saja di dalamnya. Jadi teman-teman, sebelum menaiki wahana, kita ada pemaparan materi dari tim IT Dunia Fantasi. Mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja deh ya. Kita sudah beres mendengarkan presentasi dari Bapak tadi, dan saya menjelaskan sedikit apa sih yang dipresentasikan tadi di depan. Nah, di presentasi tadi menjelaskan skill yang dibutuhkan di PT Ancol untuk bekerja di perusahaannya atau maupun di perusahaan lain. Dibutuhkan pengetahuan dan bukan pengalaman saja. Langsung pada bagian yang pertama. Yang pertama ada bidang infrastruktur, yaitu yang mengurus bagian jaringan dan perkabelan. Terus yang kedua ada bidang operasional, yaitu orang yang memberikan layanan kepada usernya. Selanjutnya ada bidang pengembangan aplikasi. Di bidang ini terbagi menjadi dua. Bagian pertama yaitu bagian programmer, dan yang kedua bagian website developer. Untuk yang pertama kita bahas tentang bagian programmer, yaitu menggunakan program-program yang bisa digunakan oleh user. Selanjutnya bagian website mobile developer, yaitu yang membuat aplikasi dengan tujuan untuk diketahui oleh karyawan ataupun di luar karyawan. Bidang data atau knowledge management, yaitu orang yang mengatur database dari sisi IT. Di sini ada bagian website mobile developer. Di sini menguasai PHP, narrative framework, JavaScript, narrative framework juga, HTML, CSS, salah satu bahasa pemrograman mobile, menguasai RDMS, MySQL, SQL Server, memahami bahasa networking, konsep OOP, MVC, dan konsep API. Dan di sini juga ada bahasa pemrogramannya juga. Yang pertama ada HTML untuk membuat formnya. Di sini juga ada CSS untuk mempercantik tampilannya. Dan ada PHP bahasa pemrogramannya, MySQL untuk menjadi database atau menyimpan data, JavaScript untuk membuat web menjadi interaktif dengan bahasa pemrograman. Selanjutnya ada skill yang dibutuhkan menjadi website mobile developer. Dan di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bagian programmer, kedua bagian website mobile developer, ketiga bagian database administrator dan dokumen teknis. Kita ke bagian programmer dulu.
Di bagian programmer kalian harus menguasai VB, VBNet, Intermediate, PHP, Operational Java, dan menguasai juga RDBML, MySQL, SQL Server, PostgreSQL Basic, memahami basic networking, konsep OOP, MVC. Di bagian website mobile developer, menguasai PHP, JavaScript, HTML, CSS, salah satu bahasa pemrograman mobile, menguasai RDMS, MySQL pertama, kedua SQL Server, memahami bahasa basic networking, konsep OOP, MVC, dan konsep API. Di bagian database, administrator dan dokumen teknis, menguasai PHP, JavaScript, HTML, CSS, Pentaho ETL, menguasai RDMS, MySQL, MyBase, dan memahami konsep API. Dan di sebelahnya ini ada bahasa-bahasa pemrograman yang dipakai. Yang pertama ada PHP, kedua CSS, ada JavaScript, MySQL, Visual Basic, Pentaho, dan Java. Mungkin cukup sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, berbicara, dan beberapa video atau foto yang kurang jelas dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.